Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Amin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaishin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala adhur afa ada'u salah qala la innama dhalika irgun wa laysa bihaidin fa idza aqbalat haidatuki fada'is salah wa idza adbarat faghsili anki dam thumma salli muttafaqun alaih walil Bukhari thumma tawadda'i li kulli salah wa asyara Muslimun ila annahu hadhafaha amdan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alihi amma ba'd. Cek. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita hormati, pembina Pondok Pesantren dan Yayasan Ahmad Muhammad Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Hamid beserta keluarga besarnya yang saat ini beliau sedang berada di dalam dakwanya. Kita doakan sama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan dakwahnya, dan Allah jadikan seluruh yang beliau kerjakan mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para habaib yang hadir bersama kita pada malam hari ini, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Alwi Al-Safi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, dan Allah jadikan anak-anak beliau menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh kaum muslimin dan segenap para asatizah yang hadir bersama kita, Al-Habib Faqih, Al-Ustadz Salim, Al-Ustadz Asy'ari, Al-Ustadz Asy'ari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan malam hari ini menjadi malam yang berkah, menjadi malam yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita daripada kitab Bulughul Maram, masih berada di bab nawaqidul wudu, bab hal-hal yang membatalkan wudu, ya, atau dalam arti lain hal-hal yang apabila terjadi membuat kita wajib berwudu kembali ketika ingin mengerjakan salat atau membaca Al-Quran. Hadis yang kedua, an Sayyidah Aisyah
radhiyallahu taala anha wa ardah, dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau mengatakan, ja'at Fatimah binti Abi Hubeish, telah datang seorang wanita bernama Fatimah binti Abi Hubeish ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Fatimah ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun, sesungguhnya saya seorang perempuan, istahadu fala athur, saya sedang dalam keadaan istihadah dan belum suci. Afa ada'us salah, apakah aku meninggalkan salat? Ya, Fatimah binti Abi Hubeish bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, la, tidak. Inna mazalika irkun, sesungguhnya darah itu ya merupakan sebuah keringat, walaysa bihaidin, dan bukan haid. Fa iza akbalat haidatuki, apabila tiba haidmu, apabila tiba haidmu, fada'is shalah, barulah engkau tinggalkan salat. Wa iza adbarat, dan apabila haidmu telah selesai, faghsili anki ad-dam, maka cucilah darimu darah itu, summa shalli, kemudian dirikan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini ada beberapa hikmah dan hukum yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya seorang perempuan itu wajib mengetahui sesuatu yang terjadi kepadanya. Tentu antara kita dan perempuan ada beberapa hal yang berbeda, ya. Salah satunya, perempuan setiap bulannya mereka selalu mendapatkan tamu, ya, atau yang kita kenal dengan datang bulan. Nah, darah yang keluar dari wanita itu ada 3 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan haid, ya, dan itu merupakan darah yang normal. Ada yang disebut dengan nifas, yaitu darah yang keluar setelah dia melahirkan, ya. Ada yang ketiga yang disebut dengan istihadah. Yang disebut dengan istihadah. Darah istihadah itu juga merupakan darah, tetapi tidak seperti darah haid dan darah nifas. Sehingga di dalam hadis ini diceritakan bahwasanya ada seorang perempuan bernama Fatimah binti Abi Hubeish, dia datang kepada Nabi Muhammad, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, saya saat ini sedang istihadah. Artinya dia mengeluarkan darah, tapi darahnya bukan darah haid, darahnya bukan darah nifas. Ya, karena darah yang keluar dari kemaluan wanita itu cuma 3 macam, tidak lebih, ya. Yang pertama itu haid. Dan haid itu ada siklusnya. Paling sedikit darah haid itu keluar dalam kurun waktu 24 jam. Ya, ini sebenarnya ilmunya wanita, tetapi laki-laki juga harus paham. Kenapa? Agar dia bisa tahu kalau dia punya istri atau punya anak perempuan. Ya. Kenapa? Karena kalau haid
dia tidak boleh sholat, haram untuk sholat. Tapi kalau kebalikannya ternyata yang keluar bukan darah haid, dia wajib memerintahkan untuk sholat. Kalau haid, laki-laki tidak boleh mendekati perempuan kita, kalau istihadhah masih boleh untuk kita mendekati perempuan kita. Sehingga kita perlu untuk memahami hal ini. Kalau haid itu keluarnya paling sebentar dalam kurun waktu 24 jam. Contoh, misalnya saat ini 20.57, ya, ada perempuan tiba-tiba dia cek, ternyata ada darah yang keluar, ya, ada darah yang keluar. Maka setiap datang waktu sholat, perempuan itu diwajibkan untuk mengecek kembali. Mengecek kembali. Sekarang berarti sudah lewat waktu Isya, ya. Nanti sebentar subuh, sekitar jam 4, dia cek lagi. Ya. Kalau dia pakai, pembalut, dia cek pembalutnya. Apakah masih ada darah yang keluar? Ya. Oh, ternyata masih ada darah yang keluar, bersihkan. Ganti. Ya, ganti. Dicek. Datang waktu duhur, dicek lagi. Ternyata darahnya masih keluar. Ya. Karena kan tadi sudah diganti. Otomatis kalau ada darah yang keluar berarti baru. Cek lagi sampai waktu asar. Asar ada lagi yang keluar. Ya. Belum 24 jam kan? Belum 24 jam. Maghrib begitu juga. Ya. Tiba waktu Isya, dicek. Ternyata masih ada yang keluar. Pas jam yang sama seperti kemarin 20.57 dicek lagi. Ya. Kalau masih ada darah yang keluar, itu berarti darahnya sudah keluar dalam kurun waktu 24 jam. Bisa dipastikan itu darah haid. Bisa dipastikan itu darah haid. Tapi kalau contoh misalnya tadi 20.57 dia cek, subuh dia cek ada, duhur ada, asar tidak ada. Asar tidak ada, tunggu. Tunggu. Lihat maghrib. Tidak ada. Lihat Isya. Tidak ada. Pas 20.57 cek. Bagaimana cara ceknya? Ambil sedikit kapas, ya. Taruh sedikit di dalam, ya, biarkan 15 menit. Kalau ternyata tidak ada keruh, tidak ada darah, sama seperti kapas ketika itu pertama kali dia masuk, maka bisa dipastikan darah yang keluar tidak sampai 24 jam, tidak sampai kan? Karena tadi berhenti sudah di asar tidak keluar. Maka ini disebut dengan darah istihadhah. Darah istihadhah. Orang kalau istihadhah wajib sholat. Wajib sholat. Berarti bagaimana Ustadz? Tadi sholatnya, ya, dia gak sholat subuh, gak sholat duhur, gak sholat asar. Dimaafkan tetapi wajib diganti. Dimaafkan tetapi wajib diganti. Ini paling sebentarnya haid. Paling lamanya haid itu 15 hari beserta malam-malamnya. 15 hari beserta malam-malam. Dan biasanya karena setiap wanita itu berbeda-beda siklusnya, ya. Ya, ini yang lebih paham wanita biasanya. Wanita itu yang lebih paham dengan masing-masing dirinya, biasanya hanya 6-7 hari. Kapan darah itu lebih dari 15 hari, maka bisa dipastikan itu darah istihadhah. Ya, penting untuk kita jelaskan biar kita paham apa itu darah istihadhah. Nah, ini Fatimah binti Abi Hubais, ternyata dia sedang dalam keadaan istihadhah. Artinya kemungkinan darahnya sudah melebihi batas waktu maksimal, sudah lebih dari 15 hari. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku meninggalkan sholat kalau istihadhah?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, "La, tidak." Jadi wanita ketika dia dalam keadaan haid, dia tidak wajib sholat dan tidak wajib mengganti sholatnya. Begitu juga ketika nifas, ketika perempuan itu setelah melahirkan, maka biasanya ada darah yang keluar, ya, biasanya 40-50 hari, paling lama 60 hari. Kapan darah itu melebihi 60 hari, maka bisa dipastikan itu juga darah istihadhah, ya.
Kalau dia nifas, dia juga tidak wajib sholat dan tidak wajib mengganti sholat. Tetapi kalau darah itu adalah darah istihadah, maka tetap wajib bagi wanita itu untuk melaksanakan sholat. Untuk melaksanakan sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, dari hadis ini kita juga bisa mengambil hikmah bahwasanya mendengarkan suara perempuan dalam keadaan ada hajat atau tujuan tertentu itu diperbolehkan. Ini Fatimah binti Abi Hubeish ya, mengadu kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad bukan mahramnya Fatimah binti Abi Hubeish. Ajnabi, ya. Tidak ada hubungan. Maka yang terjadi antara Fatimah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita ambil dalil. Artinya apa? Omong-omongan antara laki-laki dan perempuan selama ada tujuan tertentu, ada hajat tertentu itu diperbolehkan. Ya, asal tidak syahwat, asal tidak syahwat. Karena kapan itu terjadi syahwat di dalamnya, maka bisa mendatangkan dosa. Itulah mengapa ketika perempuan berbincang-bincang dengan laki-laki atau sebaliknya ada beberapa adab-adabnya. Yang pertama, ya, kalau perempuannya itu masih muda dan dia mau ngomong kepada seseorang yang bukan mahramnya, hendaknya suaranya jangan dilembut-lembutkan, tetapi dianjurkan untuk tegas agar tidak mengundang syahwat lawan jenisnya. Ya, kalau perempuan itu masih muda, jangan dia buat suaranya mendayu-dayu ketika ngomong dengan yang bukan mahramnya. Kedua, laki-laki yang diajak ngomong hendaknya tidak menatap mukanya berlebihan. Jangan juga terlalu dipandang atau dilihati dari atas sampai bawah. Ya, tidak layak, tidak layak karena bukan mahramnya, lawan jenis, ya. Apalagi kalau perempuan itu ternyata masih muda dan cantik. Tidak cantik saja tidak layak kalau kita pandang, apalagi kalau cantik. Ketiga, perempuan itu hendaknya menutupi bagian-bagian tubuhnya yang bisa mengundang syahwat laki-laki. Ya, jangan malah kemudian dipamerkan. Ya, dan laki-laki hendaknya menjaga pandangannya. Ya, kemudian hikmah yang ketiga dari hadis ini bahwasanya perempuan juga dianjurkan mencari ilmu terkait dengan syariat. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, Rasulullah SAW itu selalu di masjid. Ya, dan ketika beliau di masjid, biasanya ada beberapa pertanyaan, baik itu dari sahabat laki-laki maupun dari sahabat perempuan. Jadi perempuan datang ke Masjid Nabawi untuk menimba ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Tapi yang perlu diperhatikan ilmu, ya, artinya mengkaji syariat. Karena sekarang majelis taklim, majelis itu ada dua. Ada majelis taklim, ada majelis zikir, berbeda. Kalau majelis taklim itu di dalamnya ada ilmu, ada kita mengkaji ilmu, ya, seperti saat ini. Kita mengkaji ilmu. Ada hanya majelis zikir saja. Ya, isinya hanya zikir, isinya hanya baca maulid. Bukan tidak bagus, bagus. Tetapi dalam hal itu perempuan tidak terlalu dianjurkan. Kecuali kalau majelis zikir itu dianjurkan. Itu dianjurkan, ya. Nah, ini di zaman Rasulullah SAW. Di zaman kita, perempuan tanpa harus keluar rumah bisa menghadiri majelis taklim. Kenapa? Karena sekarang sudah maju teknologi, ya. Ini tidak ada perempuan, tetapi mungkin di rumah ada ratusan ribuan perempuan yang bisa menonton ini. Artinya sekarang perempuan kalau ingin mengkaji ilmu tidak harus keluar rumah, ya. Apalagi hanya sekedar hadir majelis zikir. Ya, ini beberapa faidah
dari hadis ini. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil hukum bahwasanya kata Rasulullah SAW di sini, faiza akbalat haidotuki, apabila haidmu itu sudah datang, fada'is sholah, baru kemudian engkau tinggalkan sholat. Ya. Wa izaat barot, dan apabila sudah selesai haidmu, faghsili ankidam. Ketika seseorang perempuan itu sudah selesai masa haidnya, maka dianjurkan untuk cepat-cepat membersihkan bekas darahnya. Membersihkan bekas darahnya. Ya, kemudian dia mandi wajib. Ya, karena termasuk di antara syarat bagi seseorang untuk melaksanakan sholat, dia tidak boleh dalam keadaan hadas besar. Dan seseorang yang dalam keadaan haid, itu dia dalam keadaan hadas besar. Nah, dia dianjurkan untuk cepat-cepat mandi besar. Ya, summa sholli, baru kemudian melaksanakan sholat. Baru kemudian melaksanakan sholat. Jadi ini beberapa hukum dan hikmah yang terkait dengan hadis yang pertama. Hubungannya dengan bab kita, ya, bab nawakidul wudu, artinya hal-hal yang membatalkan wudu, otomatis orang yang dalam keadaan haid itu wudunya batal. Bahkan ini perlu diperhatikan, haram bagi dia untuk mengambil air wudu. Jadi kalau ada perempuan haid, terus dia wudunya bukan dapat pahala, tapi dapat. Kenapa? Karena haram. Karena haram. Dia dalam keadaan hadas. Boleh baginya untuk mengerjakan sesuatu yang sama seperti wudu. Boleh untuk cuci muka 3 kali, cuci tangan 3 kali, basuh kepala, basuh kaki, tapi tidak dengan niat wudu. Karena hakikatnya yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya itu niat. Ya, itu niat. Ada orang masuk masjid, sama-sama tidur. Tapi yang satu niat iktikaf, yang satu niat tidur. Maka berbeda pahalanya. Walaupun pekerjaannya sama-sama tidur. Yang satu dapat pahala iktikaf, yang satu dapat tidur, tidak dapat pahala. Ya, begitu juga mandi itu ada 2 macam kan? Ada mandi hanya niat segar-segaran, ada mandi wajib. Sama-sama pakai air, sama-sama pakai sabun, sama-sama pakai sampo, tapi berbeda. Yang satu dianggap ibadah, yang satu dianggap hanya sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah, ya. Jadi orang yang haid itu tidak boleh untuk berwudu. Kemudian hadis yang selanjutnya, ini juga ya termasuk di antara hukum dari hadis ini, perempuan yang dalam keadaan istihadhah. Nah, ini sekarang gimana kalau misalnya ternyata ada di antara perempuan-perempuan kita yang terkena istihadhah. Dia tidak haid, dia tidak nifas, wajib sholat kan? Tetapi mengeluarkan darah itu kan najis. Darah itu kan najis. Sedangkan orang yang sholat, ya, di antara syarat sahnya sholat, dia harus dalam keadaan suci dari najis. Baik itu di dalam pakaian maupun badan dan tempat sholatnya. Jadi kalau kita sholat, di antara syarat sahnya sholat, pakaian kita ini bukan hanya harus bersih, tetapi suci. Suci dari najis. Badan kita juga harus suci dari najis. Tempat kita sholat juga harus suci dari najis. Sekarang najis itu ada 7 macam. Ya, najis yang pertama itu darah. Baik darah itu darah yang segar maupun darah yang tidak segar atau kita kenal dengan nanah. Ini najis. Ya, makanya hati-hati Ki. Kalau sembayang, biasa ada orang sembayang, nah perhatikan juga nyamuk. Ya.
Allahu Akbar. Ternyata ada nyamuk. Keluar darahnya nyamuk. Darah itu otomatis bajunya Kalau najis salatnya tidak sah. Ya, salatnya tidak sah. Nah, najis yang pertama itu darah, baik itu darah segar ataupun darah yang kotor nanah. Yang kedua muntah, sesuatu yang keluar dari dalam perut, kemudian dia keluar, ya, baik itu muntah manusia ataupun muntah hewan, najis. Kemudian yang ketiga bangkai. Bangkai adalah sesuatu yang dipotong tidak sesuai dengan tatanan syariat. Ini disebut dengan bangkai. Termasuk diantaranya bangkai-bangkai nyamuk atau lalat. Ya, walaupun lalat di situ ada perbedaan pendapat ulama, tetapi nyamuk, ya hati-hati. Dulu diceritakan di Hadramut itu ada salah seorang ulama di Hadramut, kebiasaannya para ulama selalu memakai imamah, Nah, terkadang mereka itu sehabis memakai imamah, itu imamahnya tidak dibuka, ditaruh saja di pecinya. Nanti kapan mau mengajar, kapan mau sholat, ya kapan mau mengaji dipakai lagi imamahnya. 1 minggu baru nanti dilepas, diganti imamah baru, ya. Ada seorang ulama sholat, ya sudah 1 minggu, ya ternyata ketika dia buka imamahnya terselip di dalam imamahnya ini ada bangkai nyamuk, ada nyamuk mati di dalam. Nyamuk mati di dalam, kan bangkai kan? Berarti sholatnya selama 7 hari tidak sah. Kenapa? Karena ada bangkai. Akhirnya dia ulangi sholatnya selama 7 hari. Makanya perlu kita perhatikan pakaian kita kalau sholat, ya. Darah, kemudian muntah, kemudian bangkai. Kemudian yang najis lagi, segala sesuatu yang keluar dari jalur depan maupun jalur belakang, ya. Ini juga termasuk najis. Kemudian dengan catatan selain maaf air mani. Air mani itu tidak najis, tetapi kita wajib mandi. Tapi dia tidak najis, ya 4. Yang kelima, khamr, minuman keras. Ini juga najis. Yang keenam, anjing. Yang ketujuh, babi. Ini 7 hal yang najis yang harus kita hindari ketika kita melaksanakan sholat. Istihadah otomatis darah. Darah najis. Bagaimana Ustadz sholatnya? Ya, maka di sini dia dikenakan hukum daimul hadas. Ya, orang itu ada yang daimul hadas. Dia selalu membawa hadas. Ada 2 macam. Yang pertama salisul bul. Orang yang sering keluar tabe-tabe air kencingnya. Air kencingnya. Tas 1 menit keluar walaupun sedikit-sedikit. Ada ya. Ya, semoga Allah jaga kita, sehatkan kita semuanya. Biasanya orang itu semakin tua itu seperti keran. Kalau lama-lama mulai tidak kuat. Ya, keluar. Miti-miti sedikit-sedikit. Keluar ya. Nah, itu namanya dia salisul bul. Nah, orang yang seperti ini tata cara wudunya berbeda. Sama orang yang istihadah, yang darahnya sering keluar melebihi batas waktu haid atau nifas, ya. Ini namanya orang daimul hadas. Untuk orang-orang yang seperti ini, mereka kalau ingin melaksanakan salat, ya, maka ada 2 syarat tambahan. Yang pertama, harus menunggu waktu salat itu masuk. Contoh, kalau kita orang normal, orang sehat, saya sekarang wudu, sholat isya, selama saya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, saya tidak tidur, saya kemudian tidak menyentuh wanita, ya, saya kemudian dalam keadaan terjaga, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, sebentar subuh sampai subuh, masuk waktu subuh, saya boleh langsung sholat tanpa harus mengulangi wudu, ya kan? Ya, bahkan mungkin duhur. Kalau seandainya wudu saya terjaga sampai duhur, ya saya tidak ke kamar mandi, saya tidak buang angin, maka wudunya saya terjaga, bisa saya untuk melaksanakan sholat. Tetapi orang yang daimul hadas, ya, orang yang selalu mengeluarkan hadas seperti tadi, yang sering kencing-kencing, kemudian
istihadah, mereka wajib menunggu masuknya waktu sholat. Ya, ketika azan duhur, tunggu azan, baru kemudian dia wudu, dan wudunya berbeda. Sebelum wudu dia harus bersihkan dulu. Kalau dia sering kencing-kencing, maka dianjurkan untuk menutup, bersihkan, ya. Setelah selesai bersihkan, maaf ya, kita sedikit agak terbuka karena ini fikih. Ya, setelah dia bersihkan, maka kemudian dia ambil mungkin plastik, dia ikatkan di kemaluannya. Dan setelah itu dia harus langsung wudu. Tidak boleh lama cerita-cerita, langsung wudu. Setelah wudu dia harus langsung sholat. Ya. Jadi tidak boleh pre. Begitu juga kalau perempuan istihadah. Ya, karena darahnya sering keluar, maka ketika masuk waktu sholat, sudah dengar azan, bersihkan. Ya, bersihkan, ganti pembalut baru. Tapi ada yang keluar, Ustaz, tidak apa-apa. Sudah. Yang penting sudah dibersihkan, langsung wudu. Setelah wudu langsung sholat. Ya. Nah, nanti ketika mau sholat lagi, wajib lagi untuk melakukan hal ini. Karena jatahnya dia, wudunya itu hanya boleh untuk 1 kali pelaksanaan sholat fardu. Tapi untuk sholat sunnah boleh berkali-kali. Ya, boleh berkali-kali. Jadi ini terkait tata cara berwudu untuk orang yang daimul hadas. Seperti orang yang istihadah. Kemudian An Aliin, ini hadis selanjutnya dari Sayyidina Ali ibni Abi Talib bin Abi Talib, ya, karamallahu wajhah. Ya, ini Sayyidina Ali berbeda di antara sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain kita dianjurkan untuk menyebutkan radhiyallahu anhu wa ardah, semoga Allah meridhoinya dan kita meridhoinya. Tapi Sayyidina Ali dianjurkan untuk kita menambah karramallahu wajha, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali bin Abi Talib seumur hidupnya beliau tidak pernah melihat kemaluannya. Artinya luar biasa ya, kemaluannya saja sendiri beliau malu untuk lihat. Bagaimana dengan yang lain? Makanya beliau mendapatkan julukan karramallahu wajhahu. Beliau mengatakan, kuntu rajulan madda'an. Saya ini merupakan seseorang yang sering keluar air madinya. Fa'amartu al-Miqdad, maka aku meminta tolong kepada al-Miqdad, seorang sahabat. Miqdad, an yas'alan nabiyya, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, maka Miqdad bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hukum orang yang sering keluar air madinya. Ya. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, fihil wudu, bagi orang yang keluar air madi, ya, hanya cukup dengan berwudu. Nah, ini di dalam hadis ini ada beberapa hikmah dan beberapa hukum-hukum fikih yang diambil. Yang pertama, sebenarnya hadis ini mengajarkan kita adab. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Talib ini beliau merupakan sepupu Rasulullah SAW, yang pertama. Yang kedua, beliau merupakan orang pertama dari golongan anak kecil yang masuk ke dalam agama Islam. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib ini seumur hidupnya tidak pernah menyembah berhala. Karena dari kecil sudah masuk ke dalam agama Islam. Bahkan di dalam riwayat beliau dilahirkan di dalam Ka'bah. Yang ketiga, beliau bukan hanya sepupu, bukan hanya murid, tetapi juga sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau menikahi putri terakhir Nabi Muhammad sekaligus putri tercinta Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW punya 4 putri, ya, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah. Ya,
Ruqayyah dan Fatimah awalnya menikah dengan putranya Abu Lahab. Ya, dulu sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, Ruqayyah dan Fatimah itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu sudah menikah. Dengan siapa? Dengan sepupu dua kalinya sendiri, ya, yaitu anaknya Abu Lahab, anaknya Abu Lahab. Tetapi ketika Rasulullah SAW sudah mulai berdakwah dan Abu Lahab beserta istrinya tidak senang dengan dakwanya Nabi Muhammad SAW, maka memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan putrinya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka putranya menerima dengan syarat engkau nikahkan saya dengan satu wanita. Dalam riwayat disebutkan wanita itu termasuk wanita yang paling cantik di Mekah ketika itu. Ya, maka diterima, diceraikanlah kedua putri Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Ruqayyah dinikahkan dengan Sayyidina Utsman ibnu Affan. Ya. Kemudian hari Sayyidah Ruqayyah itu wafat, dinikahkan lagi, turun ranjang. Ya, Sayyidina Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Sayyidah Fatimah putri terakhir. Sayyidina Abu Bakar pernah datang meminang Fatimah, Rasulullah diam. Sayyidina Umar pernah meminta Fatimah, Rasulullah diam. Ya. Sayyidina Utsman sudah kawin, ya, dengan kedua putri Muhammad. Sampai akhirnya para sahabat mencoba memaksa Sayyidina Ali. Wahai Ali, tidak ada yang layak di antara kami yang bisa meminang Fatimah kecuali hanya engkau. Coba engkau maju kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali malu. Ya, jangan, anak tidak punya apa-apa. Ya, Sayyidina Ali ini kan bukan seseorang yang memiliki finansial yang lebih. Ya, anak tidak punya apa-apa. Akhirnya dicoba aja ente datang dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Sayyidina Ali juga tertarik dengan Sayyidah Fatimah, ya, waktu itu juga ingin menikah, akhirnya datang kepada Nabi Muhammad, ternyata dapat lampu hijau. Itulah jodoh, ya, konsepnya. Kalau jodoh mudah saja, kalau tidak jodoh ada saja. Tapi kalau jodoh ya mudah saja. Ya, ala kulli hal, singkat cerita kemudian menikah dengan Sayyidina Ali. Nah, di sini Sayyidina Ali beliau menceritakan dirinya, saya ini orang yang gampang keluar air madi. Ya, laki-laki itu, kalau perempuan, darah yang keluar dari kemaluannya ada 3 macam. Laki-laki, sesuatu yang keluar, ya, maaf dari kemaluannya juga ada 3. Yang pertama disebut dengan mani, yang kedua disebut dengan madi, yang ketiga disebut dengan wadi. Kalau mani, maaf ya, ini adalah sesuatu yang keluar ketika seseorang berada di puncak syahwatnya. Ya, ketika puncak-puncaknya syahwat, itu mani yang keluar. Kalau madhi, sesuatu yang keluar ketika permulaan syahwat. Ya, ada beberapa perbedaan. Kalau air madhi itu cenderung lebih bening, ya, dan lebih cair. Kalau mani dia warnanya keputihan, ya, dan lebih kental. Sayyidina Ali ini orang yang gampang keluar air madinya. Berarti apa? Dalam tanda kutip, syahwatnya besar. Karena gampang keluar air madinya kan. Air madi ini sesuatu yang keluar ketika permulaan syahwat, ya. Dan orang yang syahwatnya besar itu bukan aib. Malah itu menunjukkan kejantanan dan keperkasaan. Laki-laki normal berarti kan? Ya. Yang salah itu kalau dia tidak bisa mengatur syahwatnya. Ada orang memang itu sudah diciptakan syahwatnya besar. Itu bukan aib. Yang salah kalau syahwatnya yang besar dia tidak bisa kendalikan. Ya, akhirnya jadinya maaf seperti hewan, seperti binatang. Nah, Sayyidina Ali ini beliau menceritakan, saya ini orang yang gampang keluar air madinya. Ya. Dan Sayyidina Ali ingin bertanya kepada Rasulullah, gimana hukumnya ya Rasulullah? Karena saya ini gampang, ya. Bagaimana? Apakah setiap keluar itu sama seperti mani, harus mandi? Bisa-bisa satu hari saya mandinya berpuluh-puluh kali. Ya kan? Dia ingin bertanya kepada Rasulullah SAW, tapi Sayyidina Ali faham adab. Ya, faham adab. Pertama, beliau ini menantunya Nabi Muhammad. Tidak enak kalau mau langsung bertanya kepada
Nabi Muhammad SAW yang notabene adalah mertuanya. Kalau saya ini syahwatnya besar, ya kan? Anak perempuannya hidup bersamanya. Ya, maka Sayyidina Ali bertanya tetapi tidak langsung, minta tolong kepada temannya Al-Miqdad. Coba Miqdad, engkau yang tanyakan. Jadi ini mengajarkan kepada kita diajarkan kalau ada sesuatu di dalam diri kita yang kita anggap itu kita harus pertanyakan dan mungkin kita malu, ya, maka dianjurkan untuk tidak menyebutkan diri kita. Kita tutup. Ya. Atau kita minta tolong orang yang tanyakan, atau kalaupun harus kita, ya, maka berceritalah seolah-olah itu bukan kita. Ada seseorang, ini dia seperti ini, padahal itu kita. Padahal itu kita, itu diantara adab, ya. Akhirnya dia minta tolong kepada sahabat Miqdad, ya, Miqdad Ibnil Aswad. Nah, ini Sayyidina Ali, Miqdad Ibnil Aswad, ini diantara orang-orang. Jadi Rasulullah SAW beliau pernah bersabda di dalam hadisnya, Amarani Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku, ya, an uhibba arba'ah, untuk mencintai 4 orang. Berarti ini perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk mencintai 4 orang. Siapa ini 4 orang? Kata Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib. Yang kedua ini Al-Miqdad Ibnil Aswad. Yang ketiga Abu Zar Al-Ghifari. Yang keempat Salman Al-Farisi. Jadi ini 4 sahabat punya keistimewaan khusus. Setiap sahabat ini punya keutamaan-keutamaan berbeda, ya. Nah, ini diantara 4 sahabat yang Allah sendiri perintahkan Nabi Muhammad untuk mencintainya. Nah, ini 2 orang ini, Ali dan Miqdad Ibnil Aswad. Dia minta tolong kepada Miqdad. Akhirnya Miqdad bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, gimana hukumnya orang yang gampang keluar air madinya? Ya, jadi yang pertama itu tadi air mani, yang kedua air madi, yang ketiga tadi air mani, wadi, kemudian air mani, madi, wadi. Kalau mani puncak syahwat, madi permulaan syahwat, wadi itu biasanya sesuatu yang keluar kalau kita dalam keadaan terlalu capek atau berada di tempat yang tidak sesuai dengan iklim kita, apakah terlalu panas atau terlalu dingin. Ya, itu biasanya ada juga cairan yang keluar, itu disebut dengan air wadi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan bagi orang yang selalu keluar air madinya atau air wadinya, fihil wudu, cukup baginya untuk berwudu, ya, tidak usah mandi, najis. Berbeda dengan mani, kalau air mani tidak najis, ya, tidak najis, tetapi kita wajib mandi besar. Di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW itu pernah air maninya itu naik ke sarungnya sampai kemudian mengering. Kata Sayyidah Aisyah, sampai saya bisa mengeruk, ya, itu. Tapi saya pernah melihat Nabi Muhammad SAW sholat pakai itu sarung sedangkan belum saya bersihkan. Dalil bahwasanya kalau air mani itu suci, tapi wajib mandi besar. Berbeda dengan madi atau wadi, ya, kita harus berwudu, tidak perlu mandi, wudu cukup, tetapi najis. Ya, kalau ada di pakaian tak atau ada di badan tak, wajib bersihkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi dari hadis ini juga mengajarkan kita untuk tidak malu bertanya dengan sesuatu yang mungkin bagi kita itu adalah sesuatu yang menjadi problem, ya. Ini Sayyidina Ali, dia selalu keluar air madinya, mau bertanya tentang syariat, ya kan? Tapi tidak boleh malu, tetap harus bertanya, tetapi dengan cara yang baik. Jadi ini beberapa hadis terkait dengan hal yang berkaitan nawakidul wudu, hal-hal yang membatalkan
wudu. Ya, kemudian penting juga malam hari ini kita untuk sampaikan, karena beberapa hari lagi kita akan memasuki hari yang mulia, yaitu hari Asyura, ya 10 Muharram. Ya, ini hari Asyura merupakan sebuah hari yang mulia, hari yang agung. Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam hadisnya, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya di dalam 1 tahun hari-hari kalian itu ada beberapa hari-hari di mana pemberian Allah lebih besar, karunia Allah lebih besar. Maka sodorkanlah diri kalian kepada Allah di hari-hari tersebut. Ya, di dalam 1 tahun ini ada memang hari-hari di mana pemberian Allah lebih dari hari-hari yang lainnya. Contoh, bulan Ramadan, ampunan Allah, rahmat Allah, pembebasan dari api neraka itu diobral sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dari bulan-bulan lainnya. Dalam 1 pekan, ada kita kenal hari Jumat, di mana hari yang dipenuhi dengan keberkahan. Pemberian Allah berbeda di hari tersebut. Di dalam hari Jumat, ada 1 waktu di mana tidak ada orang yang berdoa, kecuali Allah ijabah doanya. Cuman waktunya disembunyikan. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa di hari Jumat. Kita tidak tahu apakah subuh hari, apakah waktu duha. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan ketika khatib naik ke atas mimbar, kita dianjurkan berdoa. Ada yang mengatakan ketika khatib duduk di antara 2 khutbah, kita dianjurkan untuk berdoa. Ada yang mengatakan ketika khatib turun dari mimbar. Ada yang mengatakan setelah sholat Jumat. Ada yang mengatakan di waktu sore hari. Makanya disebut dengan Sa'ah Fatimiyah. Sore, Jumat sore itu waktunya Sayyidah Fatimah. Kenapa? Sayyidah Fatimah kalau sudah Jumat sore tidak mau diganggu oleh siapapun. Fokus untuk berdoa, fokus untuk bermunajat, fokus untuk bersolawat. Ya, nah ini macam-macam. Intinya di hari itu kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Nah, termasuk di antara hari-hari di mana pemberian Allah itu besar adalah 10 Muharram. Ya, hari Asyura. Dan di hari Asyura ada begitu banyak keajaiban, ada begitu banyak kemuliaan. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta itu di hari Asyura, 10 Muharram. Ya. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam itu 10 Muharram, hari Asyura. Ya. Kemudian di hari Asyura Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan Nabi Adam ke dalam surga. 10 Muharram juga hari Asyura. Ya, sampai terjadi apa yang terjadi ketika Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi, akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi. Ya, yaitu diriwayatkan Nabi Allah Adam selalu istighfar. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana fatarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya Nabi Adam tidak berhenti-berhenti, selalu membaca itu, tetapi tidak langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diriwayatkan Nabi Adam bermunajat dan bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli zunubi. Itulah di dalam Al-Quran. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaiha. Dan Nabi Adam mendapatkan ilham. Talaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Mendapatkan beberapa kalimat. Diriwayatkan oleh sebagian ahli tafsir ini. Allahumma bihaqqi Muhammad. Makanya Allah langsung jawab. Ya Adam, kaifa ta'rifu Muhammadan walam akhlukhu. Bagaimana engkau bisa mengenal Muhammad sedangkan saya belum ciptakan dia? Kata Nabi Adam, lamma khalaqtani wa rafa'tu ra'si ra'aitu qawa'imal arsy maktubun fih la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ketika engkau ciptakan saya ya Allah dan aku angkat kepalaku, maka pertama kali mataku melihat di atas tiang-tiang arsy tulisan la ilaha illallah Muhammad. Itu terngiang-ngiang. Ya, siapa Muhammad ini kok bisa-bisa disandingkan namanya dengan Allah dan ditaruh di atas arsy? Maka kemudian saya mencoba bertawassul. Nah, ini tawassul ini. Artinya meminta dengan seseorang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah kabulkan taubatnya Nabi Adam. Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Ini juga bertepatan fataba alaiha, diterimanya taubatnya Nabi Adam itu 10 Muharram, hari Asyura. Ya, jadi
siapa di antara kita yang merasa punya banyak dosa, ya, ingin kembali kepada Allah, ingin bertaubat, maka momen yang paling pas 10 Muharram. Kenapa? Di situ diampuni dosanya Nabi Adam. Di situ diterima taubatnya Nabi Adam. Harapan kita, mungkin taubat kita juga diterima sama Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut, ya. Orang kalau sudah taubatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala, kaman la zambalah, kata Nabi Muhammad SAW, seperti orang yang tidak punya dosa. Itu luar biasanya orang yang taubat, ya. Jadi orang yang punya dosa jangan berkecil hati, taubat kepada Allah, dia akan mendapatkan keutamaan seperti orang yang tidak punya dosa. Kemudian di hari 10 Muharram juga Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala selamatkan, Allah sandarkan kapalnya di atas daratan, di atas gunung Judi, itu 10 Muharram, ya. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api Raja Namrud. Selama 40 hari 40 malam dibakar di dalam api tersebut, ya. Dan Allah selamatkan itu juga 10 Muharram. Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Di depan mata laut, di belakang Fir'aun mengejar diktator, ya, tidak ada jalan sudah. Tetapi Allah berikan keselamatan, laut terbelah menjadi 2, 10 Muharram. Jadi kalau kita ada urusan dan urusan-urusan itu berat, ya, ada masalah itu berat, coba 10 Muharram, minta sama Allah, ya, munajat sama Allah, biar urusan itu dimudahkan. Kenapa? Para nabi banyak mendapatkan keajaiban di 10 Muharram, ya. Nabi Yusuf, ya, ketika dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf berada di dalam sumur berapa hari, sekian hari, ada musafir datang mengambil timba, ingin mencari air, ternyata yang keluar Nabi itu 10 Muharram, hari Asyura. Nabi Yakub bertahun-tahun berpisah dengan anaknya Nabi Yusuf. Diceritakan sampai matanya memutih karena sering menangis. Akhirnya Allah takdirkan kembali bertemu dengan Yusuf 10 Muharram, ya. Kemudian Nabi Ayub, Allah uji keluarganya, anaknya diwafatkan, istrinya meninggalkan, penyakit, ya, Allah sembuhkan dan Allah hilangkan segala kesulitannya 10 Muharram. Jadi amat sangat banyak kejadian-kejadian dan mukjizat-mukjizat yang terjadi di 10 Muharram. Maka kita dianjurkan di 10 Muharram untuk melakukan beberapa hal, ya. Di antaranya yang pertama puasa. Puasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam satu kitab sirah diriwayatkan sebelum beliau mendapatkan wahyu dari Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebelum turun, belum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad itu sudah tidak pernah meninggalkan puasa Asyura. Kok bisa? Karena puasa Asyura itu sudah menjadi adat dari sebelum Islam datang. Dari sebelum Islam datang, ya. Itu Nabi Muhammad SAW sampai turun perintah puasa di bulan Ramadan, ya. Baru kemudian puasa-puasa yang lain itu menjadi sunnah. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan puasa Asyura. Walaupun kemudian di tahun terakhir Nabi Muhammad SAW mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa di hari Asyura. Akhirnya Rasulullah tanya, kenapa kalian berpuasa di hari Asyura? Dijawab oleh mereka, hadza yaumun najjallahu fihi Musa. Ini hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, nahnu ahaqqu ilaikum bi Musa. Ya, kami umat Islam jauh lebih pantas untuk menghormati keselamatan Nabi Musa dibanding kalian. Karena kalian tidak lagi mengindahkan ajaran Nabi Musa. Kita sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Muhammad perintahkan umat Islam, ya, untuk kalau tahun depan saya hidup, saya akan berpuasa la asumanna fit tasi'. Saya akan berpuasa di hari ke-9 juga. Khilafan lil Yahud, agar berbeda dengan orang Yahudi. Nah, kita dianjurkan kalau ingin berpuasa jangan hanya 10 Muharram saja, tapi kita gandeng yang sebelumnya atau gandeng yang setelahnya. 9, 10 atau 10, 11. Lebih afdol 9, 10,
11. Gak bisa minimal 10. Minimal 10 ya. Ahtasibu indallahi an ukaffira sanatil madiyah. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang berpuasa di hari Asyura, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya selama 1 tahun yang lampau. Ya, kita 1 hari kita tidak bisa tahu berapa dosa tak. 1 hari, 1 bulan, apalagi 1 tahun lebih-lebih. Ya, dan kita bisa mendapatkan ampunan itu dengan berpuasa di hari Asyura. Ya, kemudian di hari Asyura kita juga dianjurkan untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 80 kali. Terserah mau habis subuh, duha, duhur, yang penting jangan sampai hari Asyura itu lewat. Ya, dikatakan oleh salah seorang ulama, siapa orang yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, sebagian mengatakan 80 kali, kafahullahu syarra dzalikal am. Allah akan menjaga dia dari keburukan-keburukan di tahun itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kita ya. Mungkin ada takdir-takdir buruk. Ya, ini wasilah kita, ikhtiar kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, kemudian dianjurkan juga untuk membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. 1000 kali. Bacanya kita atur di target mulai dari malam hari Asyura, karena itu sudah masuk kan target. Gak bisa 1000 kali, 100 kali mau. Gak bisa 100 kali, 10 kali. Gak bisa 10 kali, keterlaluan. Surat Al-Ikhlas 10 kali. Ya, tidak sampai 10 menit. Tidak sampai 10 menit. Ya, kalau bisa kita 1000 kali itu jauh lebih afdal. Nah, dan ada beberapa doa-doa. Nah, ini termasuk doa-doa yang dianjurkan. Nah, kenapa sih kita itu dianjurkan untuk membaca doa-doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, para wali-wali, doanya para nabi ya. Rabbana dhalamna anfusana, ini kan doanya para nabi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dhalimin. Kita dianjurkan baca doa-doa itu. Kenapa? Karena para nabi dan para aulia, para wali, ya'rifu turugus sama. Mereka mengetahui jalan-jalannya langit. Lorong-lorongnya langit mereka tahu. Mana sih doa-doa yang gampang diterima? Apa sih kalimat-kalimatnya agar doa itu gampang mustajab? Makanya kita dianjurkan untuk membaca doa-doa mereka. Setelah itu kita mau karang doa sendiri silahkan. Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang. Cuman doa-doa mereka ada khasiat khususnya. Sudah terbukti. Kemudian di hari Asyura juga kita dianjurkan untuk mengusap kepala anak yatim. Ya, dikatakan hari Asyura itu Idul Aitam, hari rayanya anak yatim. Nah, kita dianjurkan di hari Asyura memperhatikan anak yatim. Kalau kita punya kelebihan rezeki, kasih mereka, perhatikan anak yatim, kasih mereka hadiah. Karena itu hari rayanya anak yatim. Ya, hari rayanya anak yatim. Dan anak yatim itu adalah anak yang belum balik dan tidak memiliki ayah. Kalau sudah balik, bukan anak yatim lagi. Bukan anak yatim lagi. Nah, kita cari yang betul-betul anak yatim. Ya, artinya yang belum balik dan tidak memiliki ayah. Kasih mereka hadiah. Kasih mereka hadiah. Kalau bisa, ketika kasih hadiah, usap kepalanya. Dikatakan siapa orang yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya sejumlah bilangan rambut yang ada di kepalanya. Dan Allah angkat derajatnya sejumlah bilangan rambut yang ada di kepala anak yatim. Kalau 10 anak yatim ya bisa kita ini ya. Kalau nggak bisa kasih sesuatu, senangkan dia. Apalah ya, kita traktir bakso atau apa. Yang penting kita ambil sunnahnya. Kita ambil sunnahnya. Jadi mahal. Kepalanya anak yatim di hari itu mahal. Mahal. Kemudian dianjurkan juga kita untuk wasa' al-ailah, memperluas rezeki keluarga di hari Asyura. Yang punya keluarga, anak-anak, istri dianjurkan perluas rezekinya mereka. Ya, kalau mungkin hari-hari lain makannya tahu tempe, bolehlah hari itu kita kasih makan ikan. Kalau biasanya ikan, kasih makan daging. Artinya memperluas rezeki mereka, senangkan mereka. Ya,
Bahkan dikatakan dianjurkan bagi laki-laki untuk kalau hari-hari biasa nafkahnya mungkin 20.000, istrinya hari itu 50.000, ya. Dibuat mereka senang, dikatakan siapa orang yang memperluas rezeki keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan memperluas rezekinya selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Ajak anak-anak kita rekreasi, ajak anak-anak kita makan, senangkan mereka. Harapannya agar kemudian Allah luaskan rezeki kita selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun. Ya, kemudian kita dianjurkan juga untuk menziarahi orang soleh, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, ya, datangi mereka. Kemudian kita dianjurkan juga untuk memakai celak, ya, jangan dianggap remeh. Berapa banyak orang dengan sesuatu yang remeh bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mungkin pakai celak, bukan pakai celaknya. Ya, Rasulullah memakainya di hari itu. Jadi bukan mengikuti celaknya, tetapi mengikuti Rasulullah. Mungkin karena faktor kita pakai celak di hari itu kita mendapatkan cintanya Rasulullah, maka otomatis kita mendapatkan cintanya Allah, ya. Kemudian dianjurkan untuk banyak istighfar, banyak berdoa, banyak bermunajat, ya. Nah, dan artinya secara garis besar jangan kita biarkan hari itu lewat begitu saja. 10 Muharram isi dengan kebaikan, karena di situ ada ribuan bahkan jutaan kemuliaan-kemuliaan yang Allah siapkan untuk para hamba-hambanya. Semoga kita dijadikan menjadi orang-orang yang dimudahkan untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Dan semoga Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang punya urusan Allah mudahkan urusannya, yang menuntut ilmu Allah jadikan ilmunya ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, dan Allah karuniakan kita husnul khatimah. Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah jalib likulli khair dafa likulli syarr bimuslimana wa ba'una jidadina syuyukhna sirri asraril Fatihah. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.